Saya pernah bermimpi didatangi dua orang peri yang dia mau nikah sama saya itu. Imbalannya dia mau kasih kekayaan. Teman-teman, di sini daerah angker ya, karena kami mencium aroma amis dan bau melati, teman-teman. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi ke channel YouTube saya, Nenden Sri Fujia, The Unique Explorer. Nah, di video kali ini kita akan belusukan lagi teman-teman, mendatangi salah satu narasumber, yaitu Pak Mbay, yang waktu dulu kita sempat wawancarai atau ngobrol santai. Dan menurut historinya, Pak Mbay ini pernah diperkosa ya sama Ratu Siluman Ular, teman-teman. Dan di video kali ini kita akan membahas seputar pengalaman Pak Mbay yang luar biasa. Selain diperkosa, juga ternyata pernah diajak menikah, teman-teman, oleh Ratu Ipri ataupun Ratu Siluman Ular. Wah, ngeri ya. Ini saking gantengnya atau saking apanya saya kurang paham kenapa Pak Mbay banyak sekali disukai dan dicintai oleh para Ipri, para jin Iprit, para ratu siluman, teman-teman. Dan kebetulan juga di sini tuh hutannya sangat angker ya. Ini kelihatan nggak ada rumah satupun, dan di sana itu ada pohon kiara besar, dan katanya di sanalah tempat tinggalnya Ipri siluman tersebut, teman-teman. Nah, kita harus belusukan lagi ke bawah untuk mencari Pak Mbay, karena Pak Mbaynya lagi berkebun nih, teman-teman. Nah, ini untuk lokasinya sendiri masih ada di kisaran Majalengka ya, Kabupaten Majalengka, Kecamatan Lemasugi, desanya Panggilingan, teman-teman. Dan ini banyak banget pohon-pohon kopi karena kebetulan ini ada di daerah pegunungan. Jadi benar-benar dingin dan sepi ya. Jadi pantas lah kalau misalkan banyak siluman di sini, teman-teman. Nah, dan di sini akan live diputar langsung, ngobrol bersama Pak Mbay, dipandu oleh Mr. Nazar Channel. Wah, dan ini sepertinya udah mau hujan, teman-teman, jadi harus buru-buru ketemu dengan Pak Mbaynya. Semoga beliau ada di tempat ya. Assalamualaikum, Kang Mbay. Wah, ini ada Pak Mbay nah ini. Wah, ini ada rumpun bambu juga yang baru ditebang, mungkin sama Pak Mbay atau siapa, kurang tahu, kita tanya aja. Lagi ngapain Pak Mbay? Ini lagi beres bambu tuh, bambu. Beres-beres bambu? Ya. Waduh. Sehat Pak? Alhamdulillah. Nah, ini kita kembali lagi dengan Pak Mbay yang pengalamannya luar biasa, pernah bersetubuh dengan siluman ular. Enak rasanya katanya. Tapi lah, jangan sampai siapapun mengikuti pengalaman tersebut, karena itu suatu adegan yang berbahaya dan beresiko ya. Kang Mbay, ini bambu segini banyaknya sama Kang Mbay nih? Ya, ditebang nih. Waduh, gede banget tenaganya nih. Pantesan Ratu Siluman Ular pengen gitu ya bertemu dengan Pak Mbay, sampai ngasih imbalan 3 karung. Cuman sayangnya jadi daun nangka ya Pak. Iya, daun semua tuh. Luar biasa Kang Mbay. Kang Mbay bisa menghadap ke sini nggak Pak? Ya. Ini sepertinya agak gelap. Ya nggak apa-apa lah, karena memang cuacanya juga sepertinya mau turun hujan. Ini Kang Mbay di sini lagi ngapain nih Pak? Maksudnya ini kebun Bapak nih, kopi ini? Ya, kebun. Oh, Saya iya, luar biasa. Kang Mbay, saya mau tanya nih. Waktu dulu Pak Mbay pernah bercerita ketika di kebun ya, ada sosok Ipri atau sosok peri cantik datang ke Bapak dan ingin menikahi Bapak. ya. Itu betul ceritanya Pak?
Iya betul tuh, lewat Bisa mimpi. Ya, lewat mimpi. lewat Bisa mimpi. diceritakan nggak Pak itu dari awal sampai akhir gimana? Biasa kan sering kerja di sini ya, Mm-mm. sering kerja di sini. Nah udah berapa hari tuh, sore kemudian saya pulang, udah beres-beres, langsung tidur. Nah dalam tidur saya itu mimpi kedatangan wanita cantik dua, Dua orang wanita dua orang cantik. wanita cantik. Nah dia itu ya katanya sih pengen saya nikahin gitu. Pengen Bapak tikahin. Iya, Mm-mm. cuman saya nggak mau. Kenapa gak mau Pak? Ya nggak mau lah, istilahnya kan biarpun dalam mimpi juga kan saya heran, mana mungkin kan ada wanita cantik mau sama saya gitu. Gua pengen tikahin, saya kan tanya-tanya gitu. Mm-mm. Nah itu pada saat mimpi itu kan si istrinya bilang saya mau ditikahi sama Ya, Bapak. ya, Nah bilang juga nggak imbalannya apa? Sempat kan di cerita sebelumnya ya, Bapak itu pernah disetubuhi oleh Ratu Siluman Ular ya, dan dikasih uang bahkan 1 karung ukuran 50 kilo. ya. Nah kalau ini ingin dinikahi oleh peri bahkan 2 peri cantik, apa imbalannya Pak? Mau bikin kaya tuh mas itu. Mau Mau bikin kaya. bikin kaya tuh, mau ngasih harta yang banyak katanya. Tapi Bapak gak mau. Nggak mau, saya tolak gitu. Ada resiko-resikonya gak Pak? Kalau misalkan nih Bapak, aduh saya tertarik nih, gak apa-apa saya nikah sama Ipri, sama siluman, asal saya kaya raya, tapi resikonya gitu. Memang pernah saya tanya gitu kan, ada resikonya itu, cuman dia pengennya itu minta imbalan gitu. Imbalan orang yang kita sayangi gitu. Oh, ibaratnya tumbal gitu ya? Tumbal ya. Tumbal. Tumbal ya itu. Tumbalnya adalah orang yang paling disayangi oleh Bapak. Iya. Mohon maaf nih Pak, kalau misalkan orang yang paling disayang sama Bapak itu siapa kalau boleh dikatakan Pak? Ya itu kan kita sayang sama orang tua kan. Oh, orang tua. Orang tua. Ada lagi yang disayang sama kita orang tua. Makanya Bapak gak mau ya? Ya makanya saya nggak mau ngapain orang tua gitu. Makanya saya tolak langsung kan. Seorang ibu yang mengandung kita selama 9 bulan, ayah membesarkan kita dari sejak kecil sampai besar sampai sekarang gitu ya. Masa kita tumbalin gitu ya untuk kekayaan yang menipu, yang menjebak begitu ya. Cuma sesaat lah gitu kan. Sesaat. Nah, setelah ditolak sama Pak Embai, gimana tuh jawaban dari peri tersebut Pak? Dia nggak ngomong, cuma berubah wujud itu. Berubah wujud? Berubah wujud, jadi ular besar itu. Jadi ular besar? Ya. Ular apa Pak? Ular sanca itu. Ular sanca lagi ya? Dua-duanya jadi ular sanca? Ya, jadi ular sanca dua-duanya. Pergi aja? Dia langsung pergi, ya silahkan langsung bangun. Pas saya sadar, oh itu udah mimpi gitu kan. Mimpi. Nah, tapi itu dia kan sempat ngomong juga. Gimana Pak? Sempat ngomong juga bila mana ada yang mau nikah sama dia mau ngasih kekayaan, kata dia gitu. Itu ada syarat-syaratnya nggak sih Pak Ya, kalau misalkan mau nikah? Cuman masalah hari lahir kan, hari lahir Sabtu sama Selasa tuh. Hari Selasa. Intinya dia. Bapak juga berarti hari lahirnya Selasa dan Sabtu gitu? Oh, saya mah Senin. Hari Senin? Hari Senin gitu kan, itu cuma datangin lewat saya kayaknya. Nggak tahu lah, itu cuma formalitas kayaknya sih. Formalitas dia aja gitu. Padahal mau hari apapun aja, asal dia mau. Asal dia mau, ya udah. Biarpun hari Selasa juga kalau dia nggak mau, yang mau mungkin jadi gitu. Itu datang ke mimpi Bapak sekali atau beberapa kali Pak? 2 kali itu. 2 kali? 2 kali. Dua-duanya sama atau ada yang berbeda Pak? Kalau yang 2 kalinya itu satu yang datang. Satu. Ya, satu peri. Satu peri yang datang. Kalau waktu mimpi pertama sama 2 itu yang datang. Itu iprinya sama atau beda Pak? Sama. Ya, cuman sama. Salah satunya yang datang ke Bapak yang gitu ya? Datang cuma salah satunya aja. Nah yang kedua itu gimana tuh Pak ceritanya Pak? Sama juga? Ya tetaplah dia tuh pengen ditikahin sama saya. Kekeh gitu ya? Kekeh pengen nikah sama saya. Cuman saya tolak terus kan gitu. Tolak terus. Makanya kan dia sampai ke istilahnya ngomong
mohon sama saya, bila mana ada orang yang ingin nikahin saya mau kasih imbalan gitu. Kasih imbalan uang, dia bilang gitu. Mau berapapun dia kasih gitu. Jadi gak perlu bapak yang menikah, asal bapak mencari pengganti bapak supaya bisa menikahi dia. Iya. Nah terus bapak gimana tuh? Bantu nyari atau gimana? Ya saya nggak bantu nyari sih. Saya tahu kan itu kan menurut hukum agama kan itu dosa besar itu kan. Iya betul sekali ya Pak. Dosa besar itu kan gitu. Ya udah kan, biarpun dia mohon sama saya kan, saya nggak mau menjerumuskan orang kan gitu. Betul. Menjerumuskan orang ke dalam, ya cuman kenikmatan sesaat sih di dunia itu, cuman sesaat lah. Paling lama kan ya kita yang langgang itu kan di akhirat kan gitu. Jadi kita harus tahu kan di dunia cuma mampir doang gitu itu. Mampir doang ya. Yang langgang di akhirat itu kan. Enaknya gimananya itu tergantung kan. Luar biasa nih dari Pak Mbay. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita menikah dengan makhluk seperti itu, makhluk halus, jin ataupun ipri, atau setidaknya tidak menikah tapi mencarikan orang lain, artinya berarti bersekutu dengan bersekutu kerjasama dengan peri itu. Dan artinya yang namanya bersekutu berarti menduakan Tuhan ya Pak. Iya, menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan Gusti Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi meskipun kita mendapatkan imbalan kekayaan di dunia ini hanya sementara, hanya transit aja ya Pak. Ya, transit. Pertengahan jalan, yang pertama kita di Lauh Mahfudz, yang kedua di alam kandungan yang 9 bulan itu, yang ketiga di alam dunia ya Pak. Iya. Nah nanti juga perjalanan masih panjang, ada alam keempat, alam kubur atau alam barzah. Alam kubur, alam barzah, dan terakhir akhirat. Baat kan, kebangkitan, alam mahsyar. Yang di mahsyar itulah kita ada mizan pertanggungjawaban gitu ya. Kita kan ditimbang di mizan itu kan. Betul. Gitu. Makanya kita dari sejak kita mulai lahir sampai kita mati, itu ada tayangannya di sini di mizan itu. Luar biasa. Ada tayangannya, ada catatannya, kita, ya. Dibagi rapotnya gitu ya. Nah itu. Baru kita itu nilainya merah atau nilainya bagus. Banyak yang merah atau yang bagus kan tergantung kita di dunia gitu. Akhirnya antara masuk surga atau neraka gitu. Ya, betul. Memang gitu. Luar biasa ini pesan dari Pak Mbay nih, jangan sampai kita bersekutu ya, karena ibaratnya sekarang Pak Mbay bertaubat jangan sampai tergoda lagi. Yang pertama itu ada yang menyetujuhi Bapak karena tergoda oleh urusan dunia, dan sekarang malah ingin dinikahi. Waduh, tapi ini cuaca udah mulai ngaruh Pak Mbay. Nggak apa-apa lah. Ya. Jadi kita hidup harus tahu kita bakal pulang ke akhirat itulah. Benar-benar. Jangan enak-enakan di dunia, tetap kita harus ingat akhirat gitu kan. Paling bagus orang yang mengingat akhirat daripada mengingat dunia. Betul. Dunia mah kan udah ada ketetapannya kan ya Allah kan. Nggak mungkin orang nggak ada ketetapannya. Di dunia itu udah ada pasang-pasangan gitu. Udah di mana ya, udah ada bagian-bagian masing-masing. Ini Pak, ada kaitannya nggak Pak dengan pohon kiara ini nih Pak? Ya menurut kata orang pintar sih emang ada di sini. Nah ini pohon kiara ini yang ada itu makhluk itu. Bapak sempat bertanya ke orang pintar Pak? Iya, sempat saya bertanya ke orang pintar. Gimana katanya? Habis itu kan, habis mimpi itu, sesudah mimpi saya besoknya langsung bertanya sama orang pintar. Kata orang pintar memang iya di sini ada dua katanya gitu. Ada dua di sini seperti itu. Dia nyari jodoh itu seperti itu. Ini Pak, yang tahu cerita Bapak ada gak datang ke sini, menyengaja datang ke sini untuk dinikahi oleh siluman ular? Atau untuk peri, mohon maaf. Maksudnya gimana? Ada yang datang gitu maksudnya? Sampai sekarang belum. Makanya saya kan nggak ada orang yang tahu lah istilahnya gitu. Jangan saya aja yang tahu gitu. Pengalaman hidup Bapak jangan sampai pengalaman Bapak ikut menjerumuskan orang lain. Nah, gitu. Luar biasa Pak Mbay. Pak Mbay, terima kasih atas penjelasannya, atas pengalamannya. Banyak banget pelajaran dan hikmah dari Bapak. Semoga semua yang menonton Bapak bisa mendapatkan pelajaran dan jangan sampai terjerumus ke hal yang berbahaya dan merugikan. Iya, kita kasih matilah gitu. Iya. Oke. Nah begitulah teman-teman kisah dari Pak Mbay.
bekerja di sini di kebun dan suatu malam bermimpi didatangi oleh dua peri dan meminta untuk dinikahi. Tapi Pak Ambai sadar dan tak ingin menikah dengannya karena resikonya adalah harus menumbalkan orang yang paling disayang. Salah satunya adalah orang tua. Gak mau Pak Ambai memberikan tumbal seperti itu meskipun kekayaan adalah imbalannya. Luar biasa karena itu adalah sama saja menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luar biasa. Teman-teman, cukup sekian. Ada cerita mistis lagi di daerah ini, Pak? Tidak tahu ya. Tidak ada, hanya segitu aja ya. Oke, terima kasih Pak Ambai atas informasinya. Teman-teman, tonton juga video-video yang lainnya dan video ini semoga bermanfaat buat teman-teman. Terakhir, saya Mr. Nazar pamit undur diri. Jangan lupa untuk menekan tombol subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.